Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania dari kelas Sistem Informasi Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal mengenai analisis pendapatan negara Indonesia Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan metode kuantitatif dan jurnal pelatihan desain riset akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis pendapatan negara Indonesia Kota Bogor dengan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pendapatan nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif karena proses datanya berupa bilangan. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan nasional bruto Bogor semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kinerja pemerintah Kota Bogor juga tidak stabil. Semua itu diindikasikan karena masih tingginya ketergantungan situasi keuangan pada pemerintah pusat yang pendapatannya per kapita. Bisa kita lihat pada tabel 1 ini adalah pendapatan nasional Kota Bogor dari tahun 2014 sampai 2016. Bisa kita lihat pendapatan daerahnya dari tahun 2014 sampai 2016 itu mengalami peningkatan. Itu artinya bahwa pemerintah Kota Bogor berupaya untuk menekan pihak dari badan pendapatan daerah tertentu dan jajarannya untuk selalu memperbaiki suatu sistem yang memang ada, serta membangun lebih banyak relasi serta membidik sumber pendapatan lainnya. Ada juga beberapa faktor yang mungkin saja mempengaruhi konsep dari pendapatan suatu nasional. Yang pertama ialah hal yang berkaitan dengan permintaan dan suatu penawaran secara agregat. Yang kedua, ada konsumsi beserta proses tabungan. Yang ketiga adalah investasi. Penulis mengambil metode kuantitatif ini karena suatu proses penelitian yang menggunakan angka sebagai alat untuk menganalisis hal yang ingin penulis ketahui. Pada metode kuantitatif ini juga kita bisa menganalisis pendapatan nasional dikarenakan pada prosesnya dibutuhkan data berupa angka seperti hasil perhitungan dari pendapatan nasional yang terdapat pada Kota Bogor. Dan data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu yang didapatkan dari pihak kedua atau mencari data dari sumber seperti menganalisa jurnal-jurnal terkait, artikel, ataupun berita. Dalam proses analisa inilah, penulis mampu menganalisa, mengumpulkan data, serta melakukan perhitungan yang nantinya akan menarik kesimpulan tentang bagaimana saja dan apa saja pendapatan nasional yang terjadi pada Kota Bogor. Berikut adalah ringkasan APBD pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2020. Ini adalah datanya ya. Itu ada pendapatan asli daerah, ada dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bisa kita lihat dari hasil kinerja pemerintah Kota Bogor, kemungkinan untuk mencapai PAD yang sudah disahkan tersebut sangat mungkin tercapai. Dan pemerintah Bogor juga bersikap tegas mengenai pajak masyarakat kotanya sehingga terciptalah masyarakat yang taat pajak. Dan ini adalah jurnal kuantitatif, jurnal yang menggunakan metode kuantitatif. Berikut jurnal yang menjelaskan tentang metode kualitatif atau yang menggunakan metode kualitatif, yaitu ada pelatihan desain riset akuntansi budaya. Pelatihan ini
Kenapa peneliti mengambil jurnal yang menggunakan metode kualitatif ini? Karena permasalahan yang ada di jurnal ini yaitu tentang minimnya kajian riset akuntansi budaya. Sebagaimana yang tercatat pada tahun 2020, dari 3.692 jumlah riset akuntansi yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi, tercatat hanya 17 riset akuntansi yang mengangkat tema kearifan lokal. Sisanya didominasi dengan hasil riset non-kebudayaan lokal dengan menggunakan metode kuantitatif. Dan hal lain juga yang mendesak untuk melakukan pelatihan adalah untuk memfasilitasi minat dari para mahasiswa jurusan akuntansi syariah dalam mengkaji riset akuntansi budaya menggunakan metode kualitatif. Hal ini berdasarkan data angket yang pemateri berikan kepada mahasiswa jurusan akuntansi syariah angkatan tahun 2019. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa berkeinginan mengangkat tema riset akuntansi budaya menggunakan metode kualitatif, dan juga mereka bersedia untuk hadir mengikuti pelatihan tentang desain riset akuntansi budaya menggunakan metode kualitatif. Dalam jurnal ini, pemateri juga membagi metode pelaksanaan pelatihan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemberian materi tentang riset akuntansi berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan jenis penelitian kualitatif. Yang kedua, membedah desain dari hasil riset akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga, pelatihan desain riset akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif. Ini adalah gambar dari pemateri yang menjelaskan materi riset akuntansi budaya menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, pemateri akan membagikan kajian akuntansi budaya yang dilakukan dengan metode kualitatif. Ini adalah materi karakteristik dari metode kualitatif yang diberikan oleh pemateri. Dan ini adalah tabel riset akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif. Pada tabel 3, menyajikan tentang informasi riset akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif. Ini adalah gambar 3. Yaitu materi pada desain jurnal akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif. Menyambung dari penjelasan sebelumnya tentang poin-poin penting dari riset akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif, pemateri kemudian meminta para peserta untuk mendesain riset akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif. Ini adalah tabel pengisian desain penelitian akuntansi budaya yang menggunakan metode kualitatif. Itu ada judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode, teknik pengumpulan, pendekatan, analisis data, dan lain-lain. Berdasarkan evaluasi tahapan pertama, pemateri menemukan 9 dari 25 jumlah mahasiswa jurusan akuntansi syariah angkatan 2019 yang berminat untuk menyusun riset proposal akuntansi budaya dengan metode kualitatif. Dan ini adalah tabel daftar nama dan judul proposal akuntansi budaya dengan metode kualitatif. Dan ini merupakan gambar lembar jawaban dari peserta pelatihan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa desain riset akuntansi budaya menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, peserta telah mampu memahami konsep dasar riset akuntansi budaya. Yang kedua, peserta telah mampu menerapkan konsep tersebut dalam riset akuntansi budaya dengan menggunakan metode kualitatif. Dan yang ketiga, yaitu dapat melakukan kegiatan pelatihan tentang pendekatan dan analisis data kualitatif dalam riset akuntansi budaya. Jadi bisa kita ketahui bahwa dalam metode kualitatif ini, pengumpulan datanya itu biasanya berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan. Dan hasil dari wawancara dan dokumentasi dan hasil pengamatan itulah yang akan ditampilkan di jurnal ini, akan dijadikan data untuk penelitian di jurnal ini. Sedangkan pada metode kuantitatif, biasanya menggunakan tes kuesioner dalam pengumpulan datanya. Seperti yang ada di jurnal yang menggunakan metode kuantitatif ini. Sekian dari pembahasan saya mengenai metode kualitatif dan kuantitatif hari ini. Terima kasih.